Perkenalkan, nama saya Tiara Cynthia Ambarita, saya jurusan Manajemen Angkatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Emiliani Situmeang, kerap dipanggil Emily. Saya berasal dari kota Sibolga, program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Claudia Lase. Saya beralamat di Jalan Tangki, Lorong 20. Program studi saya saat ini adalah program manajemen. Awal mula saya tahu STIE Mars ini, saya merupakan alumni dari SMK Mars. Nah, jadi kurang lebih saya sudah mengenal nih bagaimana kampus STIE Mars itu, bagaimana sistem pendidikannya, dan saya yakin setelah saya searching juga nih melalui sosial medianya kampus STIE Mars juga, saya melihat cukup bagus untuk sebagai wadah saya menempuh pendidikan sarjana ini. Saya rasakan juga dari awal masuk, saya diperlakukan dengan baik, meskipun saya memiliki keterbatasan ekonomi, tapi STIE Mars datang memberikan wadah melalui KIP kuliah. Saya sangat terbantu bisa kuliah di STIE Mars. Saya bisa sampai di titik ini dan menyandang gelar sebagai sarjana manajemen, dan saya sangat bangga kuliah di STIE Mars. Aku kenal STIE Mars itu dari salah satu dosen, yaitu Mem Sauduran, dia dosen bahasa Inggris di kampus. Awalnya saya daftar ke kampus itu awal-awal cuman dari online gitu. Setelah selesai daftar online-nya, kembali lagi daftar ulang. Baru saya beranjak ke Siantar, berangkat dari Sibolga ke Siantar, melakukan daftar ulang. Sebelum tiba ke kampus, saya kemarin sempat ada cobaan lah dibilang pergumulan. Saya sempat kecelakaan di Tanjung Pasir. Terus di saat kecelakaan itu saya kemarin itu udah kayak pengen nyerah. Untuk apa kuliah? Aku ke Siantar untuk kuliah bukan untuk kecelakaan. Itu satu langkah awal sial rasaku. Itu menurut aku. Cuman dari saran orang tua, teman-teman, keluarga bilang gini, itu bukan sial. Cuman Tuhan sedang uji kau, kata gitu. Yaudah aku tetap melangkah. Awalnya saya tahu STIE ini dari abang alumni kita yang bernama Bang Holly Bestiana Jara. Saya direkomendasi sama abang itu untuk kuliah di STIE Mars ini. Seiring berjalannya berjumpa dengan abang itu menjelaskan dan memaparkan gimana kita bisa kuliah di STIE Mars ini. Seiring berjalannya waktu, saya kuliah di STIE Mars ini sungguh sangat luar biasa ya perjalanannya. Ada sukanya, ada dukanya. Sukanya itu di saat saya dibimbing oleh dosen-dosen yang sangat berkompeten hingga saya boleh mendapatkan pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa. Saya juga mendapatkan pembelajaran dari dosen-dosen, serta saya juga didukung oleh teman-teman seangkatan saya. Berkat dukungan mereka, saya boleh sampai di titik ini. Mungkin kalau saya tidak didukung oleh mereka, saya nggak tahu kalau saya bisa menyelesaikan studi saya sampai akhir ini. Untuk masalah pertemanan ya, namanya juga teman ya, kita kadang ketemu yang baik, ketemu yang nggak baik, cuman tergantung diri kita memilah mana teman yang cocok untuk jadikan teman, mana yang tidak. Nah, selama kuliah, teman-teman saya tuh seru-seru aja ya, meskipun ada perselisihan, itu sangat wajar ya, namanya manusia. Nah, tapi itu bisa terlampaui semua, karena di STIE Mars ini nggak hanya dibarengi dengan, tidak hanya pendidikan, tapi juga moral dan etika kita ditempa di tempat itu. Kemudian untuk dosen ya, seru-seru deh. Nggak kayak di kampus-kampus lain nih, katanya kan killer, kayak ketemu dosen tuh menakutkan banget gitu, iya. Tapi kalau di STIE Mars, dosen itu bisa jadi bapak ibu, bisa jadi sahabat, bisa jadi semuanya apapun yang kita mau. Tempat curhat juga bisa. Nah, kalau bicara tentang dosen yang killer, pasti ada aja ya. Cuman kalau kitanya baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh, dosen juga tetap sayang kok dengan kita. Dengan adanya KIP, tentunya orang tuaku terbantu untuk mengkuliahkan aku. Dalam perjalananku awal masuk kuliah, sebenarnya aku sedih ngapain aku kuliah sakit-sakitan gitu. Tapi dosen-dosen di STIE Mars selalu kasih semangat, kasih support. Emily kalau saat belajar, kalau capek istirahat aja nggak apa-apa. Jadi aku merasa, aku dipedulikan gitu. Teman-temanku juga satu kelas ya saling peduli, Emily kayak mana, tiap hari selalu nanya kabar.
padahal tiap hari jumpa loh gitu. Ternyata di balik itu Tuhan sediakan orang-orang baik. Yang pertama tuh saya kan anak marketing kampus nih. Nah, jadi setelah bergabung dengan marketing STIEMARS, saya bisa berbicara dengan lebih baik lagi, lebih pede nih kalau di depan kamera. Kemudian saya juga terbiasa jadi MC di STIEMARS. Saya sangat bersyukur dengan itu karena itu sangat dibutuhkan ya dalam dunia kerja. Kemudian kepemimpinan. Nah, saya juga pernah menjabat sebagai Ketua UKM Ilmu dan Penalaran dan sekarang menjadi Sekretaris DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, saya rasa saya sangat terbentuk di STIEMARS ini. Saya bisa menjadi pemimpin. Yang awalnya nih saya malu-malu nih. Saya takut banget kalau disuruh maju ke depan. Tapi semenjak belajar di STIEMARS saya jadi berani, saya pede gitu. Nah, di situ saya mengambil yang kampus Merdeka yang wirausaha. Saya pikir kalau saya tidak bekerja sambil kuliah saya tidak bisa menghasilkan uang. Tapi itu salah. Di STIEMARS saya bisa. Kenapa saya bilang begitu? Setelah menjalankan wirausaha ini nih, saya pernah berjualan 2 produk. Yang pertama ada sambal mama, yang kedua ada cemilan kebasreng. Nah, di situ omset saya sampai 2,5 juta per bulan dan saya rasa itu sangat membantu sekali. Kenapa saya bisa berwirausaha? Itu semua berkat STIEMARS. Saya diajari mulai dari buat produk, penjualannya bagaimana cara mengelola karyawan kalau kita punya karyawan. Semua lengkap diajari STIEMARS sampai di tangan konsumen. Diajari juga bagaimana menggunakan sosial media yang bagus untuk promosi produk kita seperti itu. Untuk dukungan orang tua ya, namanya kita sebagai anak tidak terlepas dari dukungan orang tua. Nah, pasti ada suka dan dukanya. Seperti kemarin untuk biaya wisuda, orang tua pasti sangat sulit ya untuk mengumpulkan itu. Kadang juga harus cekcok dengan orang tua, yang kita dimarahi lah, yang segala macam. Tapi dukungan orang tua itu sangat penting sih bagi saya sebagai mahasiswa sampai di titik ini juga. Orang tua saya dibilang tidak terlalu memanjakan ya. Saya tidak dikasih uang jajan. Tapi berkat program yang kemarin itu, tentang wirausaha itu, saya bisa menghasilkan uang jajan sendiri. Dan juga freelance saya sering bantu mahasiswa dari kampus lain. Kan saya juga pernah membantu mahasiswa S2, seperti itu. Dari kegiatan kampus Merdeka, aku sangat merasa bangga. Bangga kenapa? Kampus kasih kepercayaan untuk kita pribadi untuk berkarya di luar. Terus kita bisa mengenal orang-orang luar gimana, orang-orang yang pejabat, bisa dengarkan motivasi untuk seorang pengusaha itu gimana sih gitu. Kemarin aku yang pertama itu ada Wirausaha Raja Lumring, itu udah sampai pengurusan NIB sama PIRT. Lumpia kering digoreng. Terus dikasih tambahan bumbu rasa, aroma, balado, jagung manis, keju sama barbecue. Disinilah aku belajar bahwa menjadi seorang pengusaha itu ternyata butuh keberanian. Jadi kami buatkan strategi pemasaran, di mana setiap produk yang kami hasilkan itu kami buat titip di tempat-tempat jantar souvenir, di CP juga ada. Kampus ternyata jago ya buat program kayak gini ya, ngasih aku di luar di luar kampus belajar. Jadi aku selain dapat ilmu, aku juga dapat uang. Selama saya berkuliah memang banyak suka duka yang saya lewati ya. Saya boleh mengenal teman-teman satu kelas, satu angkatan saya itu sangat luar biasa, memang sangat peduli kepada saya. Berkat dukungan mereka sangat luar biasa. Dari segi pembayaran administrasi mereka sudah ikut campur tangannya. Jadi kalau saya pikir-pikir, kalau saya berkuliah di kampus lain, apakah saya bisa mendapatkan teman-teman yang seperti itu? Mungkin tidak, karena tidak semua teman-teman yang bisa mengertiin kondisi kita. Sebelumnya awal masuk kuliah itu orang tua itu kurang mendukung memang ya, karena dilihat dari segi ekonomi kurang mendukung. Terus banyak juga tanggungan yang harus mereka cukupilah kebutuhannya ya. Ada lagi hal yang lebih penting daripada kuliah atau daripada saya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya meyakinkan mereka bahwa saya itu bisa kuliah sambil bekerja, atau ibaratnya bisa membiayai kuliah sendiri. Orang tua saya tidak terlalu mendukung nih dari awal kuliah. Orang tua saya bilang, ngapain kuliah, nggak cukup uang. Cuman karena berkat STIEMARS ini juga ada KIP kuliah, saya bisa terbantu nih bayar UKT per semesternya. Sedihnya juga kadang mahasiswa ini kan pengeluarannya banyak ya, ngeprint segala macam gitu kan. Mungkin ini juga cara orang tua saya menempa saya. Saya bisa usahain sendiri uang. Sedih banget.
saya bisa usahain gitu, saya belajar gimana caranya saya bisa punya uang gitu, meskipun saya nggak diizinin juga bekerja gitu. Melalui tadi itu saya bisa ajarin beberapa orang dari kampus lain juga, termasuk saya bisa berjualan juga ya, wirausaha. Saya bisa ngasilin uang untuk ya sekedar ngeprint, uang jajan saya, beli buku dan lain-lain. Untuk perjuangan orang tua saya sangat salut. Kemarin untuk biaya wisuda, orang tua saya sampai jual emas biar saya tuh bisa kuliah, bisa lulus tepat waktu. Anak saya bisa menjalani ini sampai dia tamat, menyandang S1, saya bangga kepada anak saya. Walaupun saya tadi dia bersedih, memang itu sedih senangnya itu. Memang itulah keadaan orang tuanya selama ini. Kami hanya pedagang kecilnya kami di kaki lima. Kalau kita sebagai orang tua kan kalau anak itu mau sekolah ya harus kita junjung. Kalau soal biaya itu memang susah payah kita berusaha. Tapi yang paling penting berdoa. Tuhan kasih orang tua yang sangat baik, yang percaya sama aku, di mana aku dipercayakan loh keluar dari kota jauh dari orang tua. Itu salah satu yang buat aku bangga sama orang tua aku. Mereka percaya gitu, aku jauh dari mereka. Yang kedua, dari segi biaya, ya kehidupan keluarga aku itu tergolong sederhana, berkecukupan. Tapi di balik semua itu, orang tua aku selalu berusaha berikan yang terbaik. Kau kalau butuh apa-apa bilang ya, kalau butuh uang bilang ya, jangan kau diam aja gitu. Orang tua gitu minimal 2 kali sehari itu pasti nelpon. Dampak setia yang boleh aku rasakan, yang pertama di setia aku dapat ilmu banyak. Terus dampaknya membangun karakter. Karakter kita itu dibentuk jadi manusia yang bertanggung jawab, siap kerja, percaya diri. Program setia kemarin ada kerjasama dengan kantor pajak juga. Jadi kami ada beberapa mahasiswa yang terpilih untuk ikut jadi Renjani, relawan pajak untuk negeri, mendaftar. Jadi aku salah satu peserta Renjani. Melalui kampus aku dapat ilmu banyak, terutama belajar pajak, belajar pelaporan SPT. Jadi aku bersyukur nih kampus ini bisa ya gitu ya. Jadi ada kerjasama dengan pihak luar gitu. Jadi mahasiswa nggak mentok-mentok situ aja, belajarnya di kampus aja. Wawasan mahasiswa untuk belajar di luar itu sangat banyak. Terima kasih buat Setia Mars, buat dosen-dosenku, teman-temanku, dan semua jajaran yang ada di Setia Mars yang telah membawa aku sampai sejauh ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Halo semuanya, buat adik-adik aku nih ya yang masih kelas 3 atau sudah lulus, masih nganggur, atau yang sudah bekerja, bingung nih kemana ya aku? Nah teman-teman jangan bingung, Kampus Setia Mars hadir dengan berbagai program, berbagai beasiswa yang mampu membantu kamu sampai di titik sarjana. Tidak hanya sarjana teman-teman, tapi di mana mental, etika, moral, dan semua pemikiran kamu itu semua dibentuk di Setia Mars hingga kamu bisa jadi lebih baik. Saya juga berterima kasih banyak kepada Setia Mars yang sudah selalu mendukung aku dari awal aku masuk kuliah hingga sampai saat ini aku lulus. Terima kasih banyak. Tiada balasan yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang ingin daftar ke Setia Mars, jangan ragu, jangan bimbang. Setia Mars itu selalu berikan yang terbaik untuk kita sebagai generasi penerus bangsa.